Jadi ringkasnya dalam hadis tersebut, orang yang dianggap wali oleh Allah itu bukan orang yang bisa terbang, bukan orang yang bisa berjalan di atas air, bukan orang yang bisa menunjukkan hal-hal yang luar biasa. Hal-hal yang luar biasa pada diri seorang wali itu namanya benarkah ada wali dari orang gila? Karena saya pernah mendengar seorang buya bergelar doktor dari Sumbar berkata demikian. Mau jawaban pendek atau jawaban panjang nih? Sekarang gini, orang gila sholatnya sah enggak? Itu aja dulu. Orang gila sholatnya nggak sah. Lah kalau sholatnya nggak sah aja gimana dia menjadi wali gitu loh. Sesederhana itu. Oh, wali itu dimensinya berbeda dengan dimensi orang biasa. Kalau itu jawabannya ya. Karena orang biasa itu dimensinya dimensi syariat. Wali ini dimensinya dimensi ma'rifat. Jangan tertipu dengan permainan kata. Semakrifat-makrifatnya wali masih lebih rendah statusnya dari nabi. Titik. Ada yang berani membantah? Itu dulu. Ada nggak yang berani membantah? Semakrifat-makrifatnya wali statusnya masih lebih rendah dari nabi. Titik. Nggak ada koma-komanya itu. Ada yang berani membantah? Tidak. Lah kalau nabinya gila, di antara syarat beramal syariat itu waras, akal, berakal, tidak gila. Nah itu dulu ya, kalau ditanya gila. Tapi kalau kelihatan gila lain. Beda antara orang gila dengan kelihatan gila. Contoh, bapak-bapak olahraga kalau jogging, waktunya kapan bapak ibu kalau jogging? Pagi atau sore? Kalau ada orang jam 2 siang jogging pakai jaket dengan tutup kepala, apa kata kita? Lagi lo Pak Jago. Betul ya? Betul ya? Tapi saya mau tanya, apakah dia gila? Tidak. Mike Tyson kalau jogging di Manhattan City, keliling New York, nyebrang jembatan Manhattan itu jam 2 siang kayak begitu, kayak saya bilang tadi. Bagi kita itu gila, bagi dia tidak. Itu untuk stamina. Gitu. Jadi kalau wali dari orang gila nggak ada. Nggak ada. Silahkan buka hadis riwayat Imam Muslim yang redaksi awalnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya. Redaksi selanjutnya saya lupa. Jadi ringkasnya dalam hadis tersebut, orang yang dianggap wali oleh Allah itu bukan orang yang bisa terbang, bukan orang yang bisa berjalan di atas air, bukan orang yang bisa menunjukkan hal-hal yang luar biasa. Hal-hal yang luar biasa pada diri seorang wali itu namanya karomah. Tapi bukan hal yang luar biasa itu menjadi ciri-ciri kewalian seseorang. Ciri-ciri kewalian seseorang adalah orang yang melaksanakan kewajiban dan orang yang memenuhi hidupnya dengan ketakarruban kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati dan amalnya.
Ingat, dengan hati dan amalnya. Itu yang Rasulullah sebut wali. Nah, sementara kita sekarang kalau ngelihat ada yang luar biasa, kita anggap itu wali. Kalau begitu David Copperfield itu wali, karena banyak hal yang luar biasa dari David Copperfield. Hati-hati. Tapi kan David Copperfield Kristen. Oke, kalau seandainya dia malam ini di YouTube dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, tetapi secara tipuan, dan besoknya dia tetap menunjukkan, apakah kita ubah bahasa sihir menjadi karomah? Ini kita banyak yang tertipu di sini, menganggap wali itu adalah orang yang punya keluarbiasaan, padahal keluarbiasaan pada seorang muslim, ya, bukan itu ciri bahwa dia wali. Coba buka YouTube. Apa judulnya saya lupa. Di antaranya tuh ada orang jatuh dari motor di Tanjung Priok, dilindas trailer, Pak. Trailer itu yang belakangnya bannya itu 3 lapis dua-dua. Itu kepalanya yang sedang berhelm itu dilindas trailer dekat jembatan, saya lupa namanya. Lewat trailer itu toga hamba Allah tuh. Walikah dia? Gitu loh. Nah, coba Bapak buka YouTube, saya ingat betul ya, Bapak buka YouTube. Selamat dari terkaman harimau. Ada diantaranya itu di kebun binatang Cina, orang yang kemudian diterkam harimau tapi kemudian bisa melepaskan diri. Apakah itu standar wali? Banyak yang aneh, Pak, ya. Jadi standar wali itu adalah orang yang mendekatkan, orang yang imannya betul, mendekatkan diri kepada Allah dengan yang wajib-wajib dan memenuhi hidupnya dengan bertakarrub kepada Allah dengan hati, perbuatan dan ucapannya. Kalau kadang-kadang nampak macam gila, wajar, kadang-kadang itu kamuflase dia. Tetapi kalau apakah orang gila ada yang jadi wali? Pertanyaannya seperti saya tadi, sahkah sholat apabila seorang tidak punya akal? Sesederhana itu, kira-kira seperti itu. Saya pernah mendengar seorang kiai berkata, bila menemukan buku karya Syekh Soleh Al Fauzan, bakar saja, karena dia adalah Wahabi. Bagaimana kita menyikapi kiai pemecah belah tersebut, Ustadz? Kita nggak usah anggap dulu dia sebagai pemecah belah. Ini saya kasih ilustrasi aja nih. Kawan saya alumni Gontor, di atas saya kalau nggak salah 4 tahun. Saya nggak dengar cerita langsung dari dia. Dari Banjarmasin, saya dengar cerita dari kawan seangkatan dia yang kemudian menjadi guru saya. Jadi ketika saya kelas 2, periode dia menjadi guru. Ketika saya kelas 3, kawannya itu bercerita begini. Kawannya ini menikah dengan seorang kiai di Banjarmasin. Kawannya ini orang Muhammadiyah, Pak. Kawannya ini orang Muhammadiyah, ya. Menikah dengan anak kiai dari NU di Banjarmasin. Saya nggak ingat apa nama tempatnya di Banjarmasin itu. Nah, dia ini walaupun dari Muhammadiyah, dulu kan di tahun-tahun 80-an itu kan apa namanya, pertentangan antara Muhammadiyah dengan NU kan masih cukup keras dulu. Sampai di Madura itu istilahnya orang-orang sampai mengatakan kampung kita ini alhamdulillah
100% Islam semua, kecuali di pojok sana ada 2 orang Muhammadiyah. Sampai begitu dulu itu. Yang cerita begitu itu salah seorang penceramah orang Madura, dia ceramah di Jogja, kira-kira begitu, di Masjid Jogokarian, kira-kira seperti itu ya. Jadi pertentangannya cukup tajam. Jadi apa ceritanya? Kiai ini, mertuanya ini, sang kiai, kemana-mana lebih kurang ceritanya tentang ini. Muhammadiyah itu Wahabi, Wahabi itu sesat. Jangan baca buku Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, gitu. Jadi satu ketika sakitlah mertuanya ini, maka dia disuruh gantikan ngajar. Yang dipakai adalah kitab yang biasa dipakai oleh mertuanya itu. Dia alumni Gontor, tentu dia bisa ngajar seperti itu. Satu ketika dicobanya betul ilmu mertuanya ini, dicobanya betul. Jadi mertuanya ini memang termasuk yang berkoar-koar supaya menjauhi Wahabi. Dia anak muda dari Gontor, diambilnya kitab Muhammad bin Abdul Wahhab, kitab Tauhid. Kitab Tauhid itu kan isinya Al-Quran, hadis, keterangan. Al-Quran, hadis, kesimpulan. Al-Quran, hadis, kesimpulan. Tidak banyak syarah-syarahnya itu. Tipis kitab Tauhid itu. Dikoyaknya sampulnya. Koyaknya sampulnya jadi langsung halaman berapa? Halaman 5 atau halaman 3 gitu kira-kira ya. Nah, masyarakat memberi feedback kepada mertuanya, enak menantu Pak Kiai itu ngajarnya sama dengan Kiai ngajarnya enak. Maka dia pun kemudian mengatakan, sudahlah, kamu pegang pengajian itu. Nah, satu ketika dia uji bapak mertuanya ini, sebenarnya kebenciannya itu terhadap Wahabi itu berdasarkan apa gitu ya. Jadi koyaknya kitab Tauhid itu. Saya dapat cerita dari kawannya sendiri, sesama alumni Gontor. Dia tunjukkan Pak mertuanya, Pak, saya sekali-sekali mau improvisasi ngajarkan kitab ini kepada jamaah. Tolong Bapak koreksi dulu, ada nggak penyimpangan di kitab ini? Oleh Pak mertuanya dibaca. Bagus, ajarkan, ya sudah diajarkan terus. Nggak disebutkan ya siapa pengarang kitab itu. Diajarkan terus. Satu ketika ada yang mengatakan, kok sekarang di antara ilmu yang diajarkan adalah kitab yang hanya Al-Quran, hadis, kemudian kesimpulan, tidak dibahas begini. Ini bukunya, ini lihat, di mana salahnya ayat ini, di mana salahnya hadis ini, begitu kan sama mertuanya. Nah, sama dengan begini Pak, ya, apa sikap kita? Sikap kita satu, berhusnuzon kepada sesama saudara muslim itu. Dia mungkin bersikap seperti itu karena dia terputus informasi. Dia terputus informasi terhadap apa yang dia tidak sukai dan itu didengung-dengungkan oleh orang. Ya, terputus informasi dan itu didengung-dengungkan oleh orang. Yang mendengung-dengungkannya juga adalah orang yang mendengarkan informasi yang keliru. Satu itu, kita tetap berhusnuzon. Jangan pula kita kemudian ada beberapa kawan yang sama seperti saya dulu ketika masih muda belia dulu. Pokoknya beda hantam. Tapi akhirnya saya sadar, wah ini nampaknya kurang pas sikap seperti itu. Karena memang seperti yang saya katakan, ini apa Pak namanya Pak? Apa ini? Tutup gelas. Iya, tutup gelas ya.
Jelas nggak Pak? Jelas, jelas. Mas Tomo warnanya apa Mas? Perak. Warnanya apa? Warnanya apa? Baru warna ya. Oke. Bentuknya apa Pak? Hah? Bulat. Bentuknya apa Mas? Loh kok berubah? Nah itu dia. Kesempatan pertama Mas Tomo ngelihat jam begini, kesempatan kedua Mas Tomo melihatnya begini. Deskripsinya otomatis berubah. Itu dia. Jadi zaman sekarang ini, zaman kita sudah pecah, semakin mau dipecah, jangan mau dipecah. Kita sudah pecah nih, semakin mau dipecah, jangan mau dipecah. Hati-hati, hati-hati. Sudahlah, toh tidak merugikan kita secara akidah. Ditambah kalau kita merespon dengan respon yang menyerang balik, semakin jauh untuk kita bersatu. Padahal kalau kita coba berdiskusi secara baik, kita coba menerangkan apa yang kita fahami, dan kita coba memahami apa yang dia terangkan, mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas Allah satukan umat ini. Kira-kira seperti itu. Apakah sholat yang tertinggal dahulu wajib diqadha? Ini kali keempat kita membahas ini, 3 pertanyaan. Yang keempat itu yang sudah kita bahas di dalam kitab Fikih Sunnah. Jumhur ulama mengatakan wajib diqadha, tapi sebagian ulama lain mengatakan tidak wajib diqadha karena tertinggalnya bukan ketinggalan, tapi memang kita sengaja. 1 rakaat sholat fardu tertinggal takkan terbayar dengan 1.000.000 rakaat sholat pengganti. 1 rakaat sholat fardu kita tinggalkan takkan terbayar, takkan tergantikan dengan berapapun rakaat pengganti. Tapi dosanya bisa terhapus dengan taubatan nasuha. Dan itu perdebatan yang panjang. Ketika kita bahas dalam pelajaran fikih 2 tahun yang lalu, itu sangat panjang perdebatannya dan sudah kita bahas. Maka kalau saya berpendapat bagaimana? Kalau saya berpendapat tidak bisa tergantikan. Jadi bukan tidak perlu digantikan, tak bisa tergantikan, tapi bisa Allah ampunkan dengan taubatan nasuha, insya Allah. Adapun pendapat yang mengatakan diqadha, dalilnya juga kuat-kuat dan bagus, silahkan. Jangan pikirkan hasilnya bagaimana. Yang ada pada kita adalah menjalankan kewajiban dan berusaha. Hasilnya terserah kepada Allah. Di atas meja saya sudah habis pertanyaan, waktu masih ada sekitar 7 menit. Saya persilahkan kalau ada yang mau bertanya. Yang lain mudah-mudahan tidak ada. Ada rupanya. Monggo Mas. Kami ada 3 pertanyaan. Waduh, main borong. Yang pertama tentang masalah orang yang tidak. Jadi ketika nanti mau diterangkan hadisnya itu, jika ada sahabat yang memegang aurat, Rasulullah mengatakan kalau seandainya Musa itu masih ada sekarang itu dia akan. Artinya di situ memang Taurat itu sudah tidak ada lagi. Intinya itu sekarang ini artinya mereka harusnya kalau betul-betul ada orang yang dikatakan Ustaz itu hadir, harusnya mereka masuk ke Islam karena dikatakan di Islam itu
Nggak, sekarang ini dulu, mumpung mengingat, nanti saya lupa. Baik, tadi saya katakan hanif dalam arti mereka sudah merasa hanif dan niatnya memang mereka untuk hanif. Sayangnya mereka kurang informasi bahwa kitab mereka sudah tidak ori. Jadi kehanifan sama dengan seperti yang barusan saya katakan, ada di antara umat Islam yang niatnya baik menjaga nilai-nilai keislaman, tetapi karena kurang informasi tentang ilmu yang dimiliki oleh kawan-kawan yang lain, akhirnya dia menghantam ajaran yang juga sebenarnya benar hanya karena kekurangan informasi. Yang ini yang saya maksudkan, ada Yahudi di Israel itu yang memang masih hanif, menurut mereka hanif, tetapi sayang kitabnya itu sudah terkontaminasi. Jadi hanif not well informed, gitu kira-kira kalau diperpanjang, kira-kira kasusnya seperti itu. Yang kedua, lau anna Musa, kalau seandainya Musa sekarang hidup, lau anna Musa hayy, kalau seandainya Musa sekarang hidup, maka dia tetap juga harus mengikuti Muhammad, mengikuti agamaku. Rawahul Bukhari wa Muslim. Betul, iya. Makanya di dalam Al-Quran ada dikatakan ya ahlal kitab. Mereka tetap dipanggil ahlul kitab. Buktinya, ta'alau ila kalimatin sawa. Ayo kita menyamakan kalimat tauhid kita, alla na'buda illallah, supaya jangan kita menyembah kepada selain Allah. Karena ada penyimpangan di Taurat mereka, akhirnya mereka mulai menganggap bahwa Uzair ibnullah, Uzair itu anak Allah, tetapi oleh Allah Nabi disuruh memanggil mereka dengan ahlul kitab. Kenapa? Sebagian mereka tetap menyembah Uzair karena menganggap itu yang terdapat di Taurat. Mereka kurang well informed, tidak mendapatkan informasi yang tepat bahwa Taurat mereka sudah dikotori oleh tangan-tangan ruhban, rahib-rahib mereka. Itu yang saya maksud tadi itu. Pertanyaan kedua. Ada penerangan yang saya luruskan juga, Imam Syafi'i itu tentang niat ketika membaca Al-Quran ketika itu dalam kondisi hadas atau haid seorang wanita, itu ketika diniatkan baca itu tidak sah. Yang pertanyaannya gimana dengan orang yang murojaah, ketika dalam kondisi haid, ini diperbolehkan? Nah, kalau di pertanyaannya secara umum, insya Allah saya jawab dengan pendapat Imam Malik. Tapi kalau pertanyaannya dalam mazhab Syafi'i, ya, bagaimana dengan wanita yang haid tapi dia perlu murojaah karena dia penghafal Quran, saya nggak bisa jawab, saya belum tahu. Tapi kalau pertanyaan secara umum, maka saya jawab dengan pendapat Imam Malik. Imam Malik mengatakan wanita haid, wanita nifas tetap dibenarkan membaca Al-Quran apabila satu, dia guru mengaji, dia guru baca Quran. Yang kedua, dia penghafal Quran yang takut hilang hafalannya. Maka benarnya di situ adalah benar karena keterpaksaan, dibenarkan karena keterpaksaan. Tapi bagaimana menurut Imam Syafi'i hal tersebut? Nampaknya saya harus banyak belajar lagi tentang hal itu. Saya nggak bisa jawab. Yang ketiga, kami kehilangan orang tua dua-duanya. Dia sudah meninggal. Terus kami sepakat ada warisan itu kami gunakan untuk seandainya rumah Quran. Pertanyaannya, nyampe kemana? Pahalanya Kemana? artinya Enggak, pahalanya itu nyampe kemana pertanyaannya? Oh gitu. Jadi harta tersebut tidak, sebelum dibagi, iya, tidak dibagikan. Ya insya Allah sampai, karena Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, bukan Sa'ad bin Abi Waqqas ya.
Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, ibuku wafat dan dia suka bersedekah." Kira-kira begitulah bahasanya. Boleh nggak aku bersedekah atas namanya? Maka Rasul mengizinkan Sa'ad bin Mu'az untuk bersedekah atas nama ibunya. Jadi insya Allah sampai seperti itu. Baru sisa dari itu dibagikan sesuai dengan hukum waris, insya Allah halalan thayyiban. Mungkin begitu ya. Alhamdulillah 3 tapi pendek-pendek. Ada 1 menit, saya rasa untuk pertanyaan pun tidak cukup. Mudah-mudahan bisa kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa